Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat berjumpa dalam Renungan Pagi edisi Minggu 5 Maret 2023. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur bahwa di pagi yang indah ini kita boleh dipersatukan Tuhan dalam Renungan Pagi. Dan di pagi yang indah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelum itu, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa di pagi yang indah ini kami boleh menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan sebelum kami menjalani aktivitas kami rindu untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu yang kami yakini dapat menuntun kami untuk menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu yang kami renungkan bersama di pagi ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. 2 Timotius 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-18, ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang dilakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Amin. Warisan iman. Keselamatan ditawarkan Allah kepada manusia secara cuma-cuma. Hanya dengan iman kepada Yesus Kristus, manusia dapat menerima anugerah keselamatan itu. Itulah kasih karunia Allah kepada manusia.
Setelah memberikan kasih karunia kepada manusia, Allah kemudian memberikan karunia-karunia. Kasih karunia diberikan kepada manusia untuk keselamatannya secara pribadi, sementara karunia-karunia yang diberikan kepada manusia adalah untuk keselamatan orang lain. Yaitu berarti dalam anugerah Allah itu terdapat tanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 3 hingga 18, nampak bagaimana anugerah Allah diwariskan dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya, dari nenek ke ibu dan ibu ke anak, juga dari guru ke murid. Inilah warisan terbesar yang wajib diturunkan dalam keluarga Kristen sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Proses pewarisan ini tentunya tidak mudah, namun mulia. Dibutuhkan komitmen dan kesetiaan sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai hamba Kristus. Pertanyaan kemudian muncul. Apa yang menjadi kunci dari komitmen dan kesetiaan Paulus? Jawabannya jelas. Paulus tahu kepada siapa ia percaya dan keyakinannya akan penyertaan Tuhan dalam tugas yang berat namun mulia itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai orang yang juga telah menerima warisan iman itu, bagaimana respon kita? Anugerah terbesar pertama yang telah kita terima adalah keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, anugerah terbesar yang kedua adalah kepercayaan atau karunia-karunia. Pertanyaannya, apakah saya sudah menyadari sepenuhnya hal itu? Apakah saya sudah sementara dan terus mempertanggungjawabkannya? Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di pagi yang indah ini. Melalui firman-Mu, kami diingatkan untuk mempertanggungjawabkan warisan iman itu. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, bersama dengan jemaat Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami semua dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kiranya Engkau melindungi kami beserta keluarga dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, bahkan juga dalam perjuangan dan pergumulan kami masing-masing. Terkhususnya saudara-saudari kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Berkati setiap usaha yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan. Kiranya setiap usaha yang dilakukan dapat menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi saudara-saudari yang berada dalam pergumulan. Tuhan, tolong kuatkan iman kami dalam menghadapi setiap pergumulan yang kami rasakan. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya selalu di dalam lindungan kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah kebersamaan kita hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.